Assalamualaikum sahabat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video kali ini kita akan membahas jenis manusia yang akan diincar oleh Dajjal. Bagaimana pembahasan kami? Simak setelah yang satu ini. Fitnah Dajjal akan menjadi fitnah yang benar-benar mengerikan di akhir zaman kelak. Dajjal akan mempengaruhi orang-orang yang lemah imannya dan orang-orang yang jatuh ke dalam kubangan syahwat dan subhat sebelum fitnah Dajjal benar-benar terjadi. Bagi orang-orang yang termasuk kalangan peragu atau golongan orang yang menyembah Allah hanya sekadarnya saja, maka mereka akan menjadi incaran Dajjal. Bahkan mereka itulah yang sangat diinginkan oleh Dajjal untuk menjadi korbannya dan masuk ke dalam lingkaran fitnahnya. Sedangkan orang-orang yang termasuk golongan beriman sebelum munculnya Dajjal, maka ia akan tetap menjadi orang yang beriman saat fitnah Dajjal terjadi. Orang-orang beriman tersebut akan bertahan selama fitnah Dajjal terjadi yang berlangsung dalam kurun waktu yang lama. Dari Nawas bin Sam'an dari Rasulullah SAW, di dalamnya termaktub, kami bertanya, wahai Rasulullah, berapa lama Dajjal tinggal di bumi? Beliau menjawab, 40 hari. Satu hari bagaikan setahun, sehari bagaikan sebulan, sehari bagaikan sepekan, dan sisa hari-harinya sebagaimana hari-hari kalian biasanya. Kami bertanya, wahai Rasulullah, sehari yang bagaikan setahun itu apakah cukup bagi kami sholat sehari saja? Beliau menjawab, tidak, tentukanlah untuk hari itu sesuai kadarnya. Hadis riwayat Muslim. Dalam rentang waktu yang begitu lama tersebut akan terjadi pula kelaparan. Dari Asma binti Yazid, dia berkata, kami bersama Nabi SAW di rumah beliau. Maka beliau bersabda, di tahun ketiga sebelum munculnya Dajjal, langit menahan sepertiga air hujannya dan bumi menahan sepertiga tumbuhannya. Di tahun kedua sebelum keluarnya Dajjal, langit menahan 2/3 air hujannya dan bumi menahan 2/3 tumbuhannya. Setahun sebelum keluarnya Dajjal, langit menahan seluruh air hujannya dan bumi menahan seluruh tumbuhannya, sehingga tidak tersisa satupun makhluk yang bersepatu atau makhluk berkuku kecuali pasti mati. Hadis riwayat Ahmad. Lalu dalam kondisi kelaparan tersebut, apa yang akan dimakan oleh orang-orang beriman? Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW menceritakan kondisi sulit dan dahsyat yang terjadi menjelang munculnya Dajjal. Aku bertanya, wahai Rasulullah, di manakah orang Arab pada waktu itu? Beliau menjawab, wahai Aisyah, orang Arab pada saat itu sangat sedikit jumlahnya. Aku bertanya lagi, makanan apakah yang mencukupi orang-orang beriman pada waktu itu? Beliau menjawab, apapun yang mencukupi para malaikat, yakni tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW pernah ditanyai tentang makanan orang-orang beriman pada zaman berkuasanya Dajjal. Beliau menjawab, makanan mereka adalah ucapan mereka dengan tasbih dan takdis atau mensucikan Allah. Siapa saja yang ucapannya pada hari itu tasbih dan takdis, maka Allah pasti akan menghilangkan kelaparan darinya sehingga dia tidak takut kelaparan. Hadis riwayat Al-Hakim. Sahabat Ensiklopedia Islam, demikian pembahasan kami kali ini. Semoga bermanfaat dan simak video kami lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.